Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali badi syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summal fa'tu ila jami'i amri ma tunajjatikum wa in kaysum in kaysum billahi asan fikum. Famzi alamin wa jami'u muslimin wa qariman tasabba ilaihim. Khususan ila jami' ahli kubur minal muslimin summa wal mu'minin wa minal ahya'i minhum syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summal fatatu ila sahibi kitab at-taqribus sadidah. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mencari, memahami kitabnya dan mendapatkan barokahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir kita haturkan kepada kita semua dan masyarakat Sukodadi, semoga diberikan kesehatan lahir batin dan apa yang kita inginkan tercapai dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki Allah dan barokah rezekinya dan apa yang diinginkan tercapai. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawina bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang salat jemaah. Karena kenapa? Dalam salat jemaah kita harus perlu ketahui bahwasanya saking banyaknya faidah-faidah daripada salat jemaah atau keutamaan daripada salat jemaah. Dibanding daripada salat sendirian, kita lebih baik salat berjemaah. Babu salatil jamaati menerangkan tentang salat jemaah. Al jama'atu luwatan at-ta'ifatu wa minhu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Jemaah secara bahasa itu artinya golongan. Jadi secara bahasa itu artinya salat jemaah itu adalah golongan. Di mana ada golongan itu berarti jemaah. Seperti halnya di sini. Seperti halnya kita berkumpul di dalam masjid ini berarti namanya salat, berarti namanya jemaah. Golongan. Kalau cuma satu berarti bukan jemaah. Itu secara bahasa. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak." Ini pertamanya idza kuntum ila sholati. Langsung faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Ini menerangkan pada waktu salat khauf bahwasanya faltakum maka hendaklah mendirikan salat ta'ifatun, siapa? Golongan minhum bersama mereka ma'akah bersamamu. Karena dalam salat khauf itu ada aturan-aturan juga. Ada cara yang pertama, ada cara yang kedua. Maksudnya diambil dari sini mereka itu jangan sampai salat sendirian. Suruh salat secara
bersama atau dengan golongannya. Wasyar'an, sekarang sholat jemaah secara syaraknya atau secara istilahnya itu apa? Rabtu sholatil makmumi bi sholatil imam. Ikatan sholatnya makmum bi sholatil imam dengan sholatnya imam. Jadi antara makmum dengan imam itu ada ikatannya, bahwasanya makmum nggak boleh melakukan sholat sendirian, harus ikut gerakannya imam. Kalau bila mana nanti makmum itu tidak sesuai gerakannya atau mendahului bahkan lebih dari 3 rukun, itu bisa membatalkan. Kalau memang tidak mau mengikuti, ya mufaroqah saja, alias nanti akan sholat sendirian. Karena makmum harus ikut kepada pemimpin. Seperti halnya di dalam negara kita ada pemimpin, presiden kita Jokowi. Maka segala aturan yang dibentuk oleh pemerintah atau presiden, kita harus mengikutinya. Yang namanya makmum harus ikut kepada pemimpin. Begitu juga pasangan suami istri harus ikut kepada si suami. Kalau nanti istri tidak ikut kepada suami, berarti itu nanti bisa-bisa masuk kepada nusus. Tidak patuh kepada suaminya, keluar rumah tanpa seizinnya suami, itu tidak boleh. Berarti itu nanti bisa-bisa masuk ke nusus. Kalau nanti nusus, maka suami tidak berhak untuk memberi nafkah, baik nafkah dohir atau secara batin. Double bisa nggak? Jadi secara istilah atau secara syaratnya yang dinamakan sholat jemaah rabtu sholatil imam ke makmum di sholatil imam. Jadi hubungannya atau ikatan sholatnya makmum dengan imam. Jadi ada ikatan antara makmum dengan si imam. Jadi segala gerak-geriknya harus ikut imam. Bisa dipahami ya? Kemudian sekarang sholat imam yang dinamakan jemaah itu paling banyaknya berapa? Atau paling sedikitnya berapa? Aqallu imamun wa makmumun. Paling sedikitnya sholat jemaah itu imam dan makmum. Itu cukup. Itu sudah dinamakan sholat jemaah. Walaupun tidak makmumnya cuma hanya satu, itu sudah dinamakan sholat jemaah. Paling sedikitnya itu deh. Alhamdulillah. Tapi di Masjid An-Nur masyarakat Sukodadi masih diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jemaah. Semoga masyarakat Sukodadi diberikan keistiqomahan dalam melakukan sholat jemaah di Masjid An-Nur. Fatusamma jama'atun. Maka dari itu imam dan makmum tersebut dinamakan jemaah. Wa yasulu biha astu sawabil jamaah. Makanya dengan sholat jemaah maka akan mendapatkan pahalanya jemaah. Itu sholatnya mendapatkan pahala, jemaahnya mendapatkan pahala juga. Jadi double. Itu keutamaan daripada sholat jemaah. Yang lain tidak ada yang khusyuk, cuman imam yang khusyuk, maka semuanya dikategorikan khusyuk. Makmum nggak ada yang khusyuk, imam nggak ada, maka tetap mendapatkan. Kenapa? Barokahnya atau fadilahnya berjemaah. Itulah.
Kan alhamdulillah daripada salat sendirian. Salat sendirian saja ketika sholat takbir masih belum selesai, ingat makanan yang ada di rumah. Makanan saya masih belum dimakan. Bisa-bisa sholatnya seperti akas. Bagaimana akas? Cet langsung. Atau seperti kecapung. Gimana kecapung? Ketika menghinggap air, cepat kan ya? Berarti sholatnya nanti bisa-bisa enggak sempurna. Atau bisa-bisa batal. Kenapa? Karena tumakninahnya tidak dilaksanakan. Sedangkan tumakninah masuk rukunnya sholat. Itu. Makanya rukunnya sholat ada 15. Ada yang mengatakan 17. Kenapa kok beda-beda? Karena ada satu rukun yang dijadikan 2, sehingga ada 17. Kenapa kok ada yang ulama ada yang mengatakan 15? Ada yang 2 dijadikan 1. Diperingkas, akhirnya ada 15. Jadi tentunya kalau sudah sholat Allahu Akbar, maka rukunnya, syaratnya harus diperhatikan. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Itu rukun. Rukun sholat, di antaranya Fatihah, dilakukan pada waktu sholat. Kalau syarat, sesuatu yang harus dilakukan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat. Sebelum kita melakukan sholat harus melakukan syarat terlebih dahulu. Syarat asasnya sholat, di antaranya menghadap kiblat. Kan dilakukan sebelum sholat. Nah itu. Jadi itu dinamakan syarat. Fadluha. Nah, sekarang keutamaan daripada sholat jemaah. Kabirun. Fadilahnya daripada sholat jemaah itu besar. Di antaranya ada hadis, sholatul jamaati khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya sholat jemaah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia bukan hanya dunia saja, tapi seisinya. Luar biasa berarti ya. Luar biasa fadilahnya. Kemudian wa fil hadisi inna sholatal jamaati ta'dilu khamsan wa isyrina min sholatil fardhi. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya sholat jamaah itu ta'dilu khamsan wa isyrina min sholatil fardhi. Itu akan mengungguli atau menyamai khamsan wa isyrina atau membandingi khamsan wa isyrina min sholatil fardhi, yaitu 25 daripada sholat sendirian. Sholat jamaah 25. Sholat sendirian berapa? Sholat sendirian cuman hanya 1. Tapi kalau sholat jamaah khamsan wa isyrina min sholatil fardhi, yaitu 25 daripada sholat sendirian. Kan alhamdulillah daripada sholat sendirian lebih baik sholat jemaah, karena pahalanya 1:25. Fawaiduha, sekarang faidahnya, kasiratun minha. Fadilahnya itu banyak sekali. Apa itu? Pertama, al-itqu wan najatu minan nar. Sama dengan memerdekakan budak. Sekarang enggak ada budak. Dulu, kalau dulu iya budak. Sekarang enggak ada budak. Itu. Budak itu kalau sudah dibeli, maka walaupun mau disuruh-suruh itu enggak apa-apa. Itu ada istilahnya sayyid, majikannya nanti. Itu. Kemudian walaupun mau dipukul enggak apa-apa, karena sudah dibeli, karena sudah dimiliki budaknya.
Jadi sholat jemaah itu faedahnya sama dengan memerdekakan budak. Wan najatu minan nar, apalagi? Yaitu dibebaskan atau selamat dari api neraka. Naudzubillah, kalau pas nanti masuk neraka. Tapi semoga kita diselamatkan dari api neraka dan semoga masuk surga minal langsungin, bukan minal nyeperin. Dengan kata lain, bi ghairi hisab. Ketika masuk menghinggap ke sirat seperti kalbartil khotib, seperti kilat yang menyebar, langsung nyampe. Nah itu. Ada yang menghinggap, ketika menghinggap ke sirat langsung jatuh ke neraka. Ada ketika cuma tinggal 1 jengkal jatuh. Dan sirat tersebut lebih tajam daripada pedang dan lebih kecil daripada rembun. Seperti apa ya? Tidak bisa kita bayangkan. Kita melewati jembatan saja takut kan ya? Apalagi sirat sekecil rambut. Makanya kalau ada kesempatan kita kalau bisa berjamaah biar diselamatkan dari api neraka. Yang nomor 2, as-salamatu minan nifaq, diselamatkan daripada kemunafikan. Diselamatkan dari kemunafikan. Kita tahu tanda-tanda orang munafik. Kita tahu siapa orang munafik. Orang bisa dikatakan orang munafik kalau sudah termasuk dari ciri-ciri yang 3. Pertama, ketika berbicara ia khianat. Ketika berjanji dia sering ingkar. Ketika berbicara dia dusta. Banyak orang sekarang biasanya di pasar ketika tawar menawar dia jual, saya ini ambilnya kulakannya 100.000 padahal 50. Dusta apa enggak? Dusta sudah. Dengan kata lain berarti masuk kepada ciri-ciri atau tanda-tanda daripada orang munafik. Sehingga barangnya tersebut yang dijual akhirnya tidak barokah. Kenapa? Sekarang kita punya uang 1 juta tapi cepat habis. Nah itu kita harus introspeksi diri. Kita harus teliti. Apa kok saya seakan-akan tidak barokah? Kok cepat habis? Berarti rezekinya kurang barokah. Rezekinya kurang barokah. Berarti tiap kita berbicara, tiap kita berdagang harus dagangnya dengan jujur. Nabi Muhammad ketika berdagang jujur sesuai dengan syariat Islam. Rukun-rukunnya jual beli sudah memahami, syarat jual beli sudah memahami. Kalau sudah dilakukan maka tentu tidak akan terjerumus kepada keharaman. Kalau sudah masuk ke haram maka sholatnya tidak akan diterima arba'ina yauman. Kalau orang memakan 1 suapan saja itu dari perkara haram maka tidak akan diterima sholatnya 40 arba'ina 40 hari. Bukan 40 sholat, 40 hari. Man akalah lukmatan minal haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang memakan 1 suapan saja dari perkara haram maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Kita 1 hari berapa? 1 hari 1 malam 17
rakaat. Apalagi mau sholat 40 hari. Berapa? Kita satu hari itu malam kadang malas kan dia? Lebih-lebih subuh. Lebih-lebih subuh. Capeknya luar biasa. Jangankan mau sholat jemaah, sholat sendirian saja yang mau bangun malas. Kenapa? Karena di saat kita itu subuh, setan itu ada di sini. Makanya ketika bangun gini terus, tambah dian sama setan. Dia apa? Dikasih apa ya? Anggaplah sekiranya, ya dioker ya, apa namanya? Diiker-iker biar tidur lagi. Itu memang paling sulit kita menghadapi salat subuh memang. Paling sulit, malas luar biasa. Apalagi dingin-dingin seperti sekarang. Tapi kalau kita sudah menghadapi keadaan tersebut, insya Allah keistimewaan akan didapatkan. Karena sesuatu kemuliaan atau kesucian pasti melewati rintangan dulu. Lan tunalul izzatu illa bimururil baliyah. Tidak akan dicapai suatu kemuliaan kecuali melewati rintangan. Kalau rintangan itu bisa dilewati, maka kemuliaan atau kesuksesan tersebut akan dicapai. Jadi harus lewati rintangan tersebut. Kalau tidak dilewati berarti tidak lulus. Nah itu. Kita walaupun jauh, apalagi dekat, kita berangkat ke masjid. Sholat jemaah, ajak putra-putrinya, tetangganya, itu. Dari situ Allah akan melapangkan rezekinya dan melancarkan rezekinya. Suruh putra-putrinya, keluarganya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Itu di Al-Qur'an. Suruhlah, perintahlah keluargamu, wa'mur ahlaka bis-sholat, dengan sholat. Ayo kita berangkat ke masjid sholat bersama. Kalau tidak mau sholat bersama ke masjid, ayo kita sholat di rumah berjemaah. Enggak apa-apa. Wastabir 'alaiha, harus sabar dalam menghadapi sholat. Harus sabar. La wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Nah, kalau kita sudah merintahkan keluarga untuk melakukan sholat dan sabar, maka masalah rezeki tidak usah minta. La nas'aluka rizqan. Sampai itu enggak usah minta rezeki kepada saya. Nahnu nasukum. Saya yang akan yang memberi rezeki. Saya akan yang menanggung. Allah ini firman Allah. Seperti halnya kita mengabdi atau jadi tangan kanannya bupati. Tentunya kalau sudah jadi tangan kanannya bupati, minta apapun mudah. Nah itu. Jangankan minta, bahkan kadang ditawari. Karena sudah jadi tangan kanannya bupati, apalagi tangan kanannya presiden. Itu. Maka rezeki akan dimudahkan, akan ditanggung juga. Itu luar biasa. Kemudian di antaranya apa lagi? Qabulus sholati. Salatnya diterima. Barokahnya berjamaah. Kemudian apa lagi? Maghfiratud dzunub. Dosanya akan diampuni. Dosanya akan diampuni. Entah sebelum sholat jemaah tadi sempat melakukan kesalahan, sempat mencemuh tetangga, sempat memukul, sempat menyakiti tetangga. Dengan barokahnya sholat jemaah, maka dosa tersebut yang pernah menyakiti hatinya tetangga akan diampuni dosanya. Alhamdulillah barokahnya sholat jemaah. Karena kadang tetangga sama tetangganya tidak akur. Ketika tetangganya beli mobil, iri tetangga yang di sebelah. Kadang diduga yang enggak, diduga yang tidak senonoh. Itu ya tahu ya, kok punya mobil itu tuyul.
itu mencuri. Aduh, naudzubillah. Kayak itu. Naudzubillah. Kadang biasa kan? Jadi kalau ada seperti itu ya biasa, sabar walaupun disakiti, harus sabar. Jadilah seperti tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kanan tempatnya bagus-bagus. Tangan kiri tempatnya yang jelek-jelek. Tapi nggak pernah kok ini apa? Iri. Ya nggak pernah tangan kanan iri kan? Tapi walaupun tangan kiri tempatnya yang jelek-jelek, tugasnya jelek-jelek, tapi tempatnya jam tangan. Ya kan? Tempatnya cincin ditaruh di jari manis. Itu karena barokahnya apa? Tidak iri. Sabar, barokahnya sabar. Walaupun dia tugasnya jelek-jelek. Ini tugasnya baik-baik. Tugasnya baik-baik. Enggak pernah juga dia mencemooh tangan kiri. Jadi kalau bisa tetangga sama tetangga jadilah seperti tangan kanan dengan tangan kiri. Apalagi diantaranya daf'ul waswasi, apa? Itu bisa menolak waswas. Tahu waswas ya? Waswas itu diganggu setan. Waswas itu diganggu setan. Setan yang mengganggu waswas itu namanya setan walhad. Itu macam ada setan desim diantaranya. Kadang ketika sholat Allah. Ayo. Saking waswasnya sama setan dia dibisik. Oh, sholatnya nggak sah, kurang ininya. Allahu Akbar lagi. Ketika Allahu Akbar nyampe diganggu lagi. Akhirnya ketika Allah sampai kadang apa? Saking terganggunya, saking waswasnya bilang demi Allah. Itu waswas. Diganggu oleh setan. Waswasah yuwaswisu waswasatan. Itu. Walaupun bukan setan yang mengganggu, kadang manusia yang mengganggu. Itu. Bagaimana cara bebas daripada waswas? Kalau ada orang waswas, caranya biar orang itu sembuh dari waswas, ketika ngambil wudu itu langsung dorong ke kolam tanpa sepengetahuannya orang waswas, dorong. Karena teman saya pernah mencobakan. Teman saya waswasnya bukan hanya dalam sholat, waswasnya ketika masuk ke masjid dia itu gini apa? Melangkah, dikira masjid itu kotor. Naudzubillah. Padahal jelas-jelas bersih. Saking waswasnya parah. Jelas-jelas suci dibilang najis. Itu. Apalagi dalam sholat. Sholat di luar, waswas di luar, waswas dalam sholat juga. Jadi sama teman langsung ketika ngambil wudu langsung didorong tanpa sepengetahuannya. Itu saking parahnya temannya. Alhamdulillah tak lama kemudian sembuh. Kenapa kok nggak usah dikasih tahu? Biar langsung terkejut itu. Nah, kalau dikasih tahu, setannya tahu nanti mas, tetap diganggu. Anggaplah terkejutkan. Nggak apa-apa, demi kemaslahatannya orang tersebut walaupun diganggu. Daripada waswas. Kan itu kan mengganggu orang yang temannya tanpa sepengetahuannya. Tapi nggak apa-apa, dia tujuannya biar orang tersebut sembuh dari waswas. Nah, barokahnya sholat jemaah, nanti waswasnya akan hilang, akan dijauhkan daripada waswas. Kenapa? Karena kan kita ikut kepada kepada imam. Kalau imam ikut gini. Kalau sudah bismillah sudah. Imamnya tentunya kan
dia kan ikut yakin nanti kepada imamnya. Nah, kalau sudah yakin kan waswas akan dijauhkan. Jadi menolak daripada waswas. Apalagi wal hifdzu minasyaiton, dijaga dari godaan setan. Itu tentunya setan akan takut mengganggunya kalau sholat jemaah. Bisa dipahami ya? Jadi al-ajrul adim. Apalagi yang terakhir adalah pahalanya besar. Al-ajrul adim, pahalanya besar. Jadi mari kita, walaupun kita malas atau kita capek-capek, ayo kita bersama-sama melakukan sholat jemaah ke Masjid An-Nur, biar kita mendapatkan faidahnya yang disebutkan tadi. Afdalul jamaati, sekarang paling utamanya jemaah itu apa saja? Paling utamanya sholat yang harus dilakukan jemaah apa saja? Pertama, jama'atu sholatul Jum'ah, yaitu jemaah sholat Jum'at. Itu paling utamanya. Kemudian apa lagi? Summa jama'atu subih, jemaah sholat subuh. Itu jemaah sholat subuh, paling utamanya itu. Paling utamanya sholat jemaah. Apalagi summa jama'atul isya, kemudian jemaah sholat isya. Jadi bukan hanya sholat subuh saja, bukan hanya sholat maghrib saja kita dijemaahkan, bukan hanya sholat isya saja. Kadang kan di beberapa tempat cuman yang dilakukan sholat jemaah cuman hanya sholat subuh, sholat maghrib. Karena maghrib kan orang setelah mudah untuk ke masjid kan. Setelah kerja biasanya mudah untuk ke masjid, dijemaahkan. Isya, karena kan maghrib dengan isya waktunya kan sempit. Sekalian dengan isyanya. Subuh, duhur, asar tidak. Cuman hanya sholat yang tertentu yang dijamaahkan. Kalau di sini semuanya. Alhamdulillah. Semoga berlanjut ila yaumil qiyamah. Semoga istiqomah, baik yang putra atau yang putri. Dan semoga masjid ini menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya cendengan pernah melakukan sholat jemaah di Masjid An-Nur. Ini akan menjadi saksi nanti suatu saat nanti. Di akhirat akan nanti ketika ada hisab, ketika yaumul hisab, akan tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita pernah melakukan sholat jemaah di tempat ini. Kemudian apa? Summa jama'atul asr, sholat jemaah asar. Terus summa jama'atul dhuhri, summa jama'atul maghrib. Tapi alhamdulillah Masjid An-Nur katanya Ustaz Bahuddin, di Masjid An-Nur full zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dilaksanakan dengan sholat jemaah. Kalau pas enggak dijemaahkan, cuman masjidnya megah, tapi penumpangnya enggak ada. Bagaimana Mas? Percuma nanti Mas. Alhamdulillah juga ditempati ngaji juga. Alhamdulillah bukan hanya sholat jemaah, bukan hanya ditempati sholat jemaah, juga ditempati adik-adik ngaji. Dan alhamdulillah juga ada kajian yang diisi oleh Rafaya juga. Alhamdulillah. Semoga tambah berkembang masjid ini. Bisa. Mungkin bisa dilanjutkan setelah sholat jemaah, sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan kedua dari Pak Aris. Pertanyaan ketiga dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada waktu itu langsung diambil dimatikan namanya itu. Apa itu sholatnya sah juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya belum balik. Sholat perkampungan itu. Yang pertama tadi bagaimana hukumnya kalau jamaahnya banyak yang belum balik? Apakah tetap bersamaan atau tidak? Mungkin saya tambah juga kadang kita juga kalau anak-anak jangan disorbankan yang terus yang tadi terkait dengan Lupa yang kedua. oh masih kalau HP bunyi ya, itu lebih utama diambil dimatikan. Nah itu ada dalilnya. Kalau kita lihat di live di Mekah, streaming di Mekah Madinah itu banyak yang diambilnya terus dimatikan. Atau sholat sampai pegang, apakah itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Ataukah dibiarkan sampai sholat selesai? Cuma resikonya akan mengganggu jemaah yang lain, mengganggu jemaah. Bagaimana kalau imamnya itu tidak balik? Makmumnya? Oh ya. Seperti ini ya. Seperti kita ketahui, kalau masalah sholatnya itu sudah sah. Kalau masalah sholatnya. Sekarang mengenai keutamaannya bagaimana? Entah itu bukan balik atau bukan, tetap mendapatkan. Kenapa? Karena di dalam sholat jamaah itu aqalluha imamun wa makmumun fatusamma jama'atun. Tidak ada mengenai imamnya makmumnya bagaimanapun. Yang penting adanya imam dan makmum itu sudah cukup, itu sudah mendapatkan fadilahnya. Itu makanya dari itu sholat jamaah itu banyak faedahnya. Itu walaupun cuma hanya ngajak putra putrinya, itu sudah cukup. Walaupun tidak balik makmumnya. Banyak di perumahan-perumahan atau di tetangga-tetangga, kadang walaupun tidak putrinya dijadikan makmum, diajak, itu mendapatkan juga, walaupun tidak balik yang makmum. Seperti itu. Itu saking banyaknya faedahnya daripada sholat jemaah. Jadi ada juga barusan kata Ustaz Bahrudin, saya untuk cara bagaimana cara stop kalau ada yang dewasa, ada yang kecil. Itu siapa? Nah, pertama yang ada di depan itu harus siapa? Pertama itu yang dewasa. Wa yaqifu fal imam ar-rijal, yang dewasa, laki-laki yang dewasa. Summa sibyan, kemudian anak kecil. Itu summa sibyan. Kemudian itu cara peletakan makmum. Kalau ada yang kecil, ada yang dewasa, itu siapa yang lebih dikedepankan? Yang pertama, yaitu yang paling utama itu ayyakifad dzakaru an yaminil imam, yaitu si imam yang laki-laki itu ada di samping kanannya imam.
Kalau nanti seumpamanya yang lain datang, ada di kirinya. Terus siapa nanti yang akan dikedepankan? Yaitu ar-rijal, yaitu laki-laki yang dewasa. Kemudian anak kecil. Kemudian unasa, yaitu kemudian unsa itu ya banci itu. Unasa itu, unsa. Ada istilahnya unsa muskil. Unsa muskil itu laha alatani, punya dua alat. Alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan. Kemudian siapa setelah itu? Summan nisa, kemudian perempuan di belakang. Jadi seperti itu. Jadi walaupun nanti makmumnya itu walaupun tidak makmum, tetap mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Sholatnya sah, terus berjamaah juga didapat keutamaannya. Bisa dipahami ya? Kemudian HP. Bila mana nanti dalam keadaan sholat pas HP berdiri. Nah ini ya banyak yang terjadi. Makanya di masjid kan mohon HP dimatikan. Nah itu kenapa itu? Tujuannya biar tidak mengganggu kepada diri kita pada saat sholat dan juga kepada yang lain. Karena ketika berdiri yang lain menoleh ke HP, Mas. Nah, hilang khusyuknya, Mas. Bagaimana caranya? Boleh dimatikan, tapi ada gerakannya juga, ada aturannya. Bagaimana? Kalau memang nanti kalau seumpamanya diginikan, HP-nya diterlentangkan, tidak ditidurkan, tetap tinggal sembilan. Yang penting tidak lebih dari 3 gerakan. Yang penting tidak lebih dari 3 gerakan. Diginikin pertama, langsung matiin. Lebih baik matiin, biar tidak mengganggu kepada diri kita dan juga pada orang lain. Jangan langsung, batal. 3 harokat itu dah, batal sholatnya. Jadi ada aturannya juga. Baca Quran saja. Kita mau sholat, tapi mau megang Quran. Biasanya orang yang hafid biasanya. Imamnya barusan hafid ya. Aku baca. Hafid, kalau hafid semuanya biasanya kalau mau nakrir, biasanya di pondok teman-teman kalau murojaah itu megang Quran ketika sholat. Tidak apa-apa. Yang penting tidak lebih dari 3 harokat. Pegang, nah semuanya gini. Pelan-pelan ambil, nah, terus buka. Jangan langsung. Lebih dari 3. Yang penting ada aturannya, ada jedanya. Pelan-pelan gitu. Sambil baca gini, nggak apa-apa. Itu. Kalau seumpamanya tadi terkait api, kalau tidak diterlentangkan, ditidurkan, tinggal dianukan lagi. Kalau nanti imam nggak nututin kepada imam, tunggu. Setelahnya nanti seperti itu. Lebih baik dimatikan daripada tidak dimatikan. Daripada nanti pas tidak dimatikan mengganggu kepada diri kita sendiri dan juga kepada yang lain. Nah, bahaya ini, menghilang kehusuannya orang banyak, Mas. Ini juga yang rawan. Baju yang ada tulisannya di belakang, nah ini mengganggu. Ada tulisannya rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Membayangkan yang biasanya mau baca Fatihah, akhirnya terucap rezeki dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, rezeki diatur. Ada sudah. Batal sholatnya sudah. Gara-gara baca bajunya temannya di depan pas terganggu. Nah itu. Kalau bisa jangan pakai baju yang ada tulisannya. Itu. Pakai yang Islami. Walaupun tidak Islami, yang penting nggak ada tulisannya di belakang. Itu mengganggu juga. HP jangan, kalau bisa, kalau mau dibawa ya jangan dikeringkan. Kalau bisa juga, kalau mau tidak dikeringkan, kita matikan saja. Kan di masjid ada bacaan kan? HP dimatikan. Nah seperti itu. Rawan ini.
Katain apa? Oke. Oh, badan. Iya, bacanya, caranya baca. Oh ya. Ini ini mengenai masalah apa? Penjagaan diri kita. Kita memang sedia payung sebelum hujan. Ini menjaga diri kita. Kita kan tidak tahu kita ada orang yang mau menyakiti kita, entah secara langsung atau tidak, atau pakai ilmu yang lain. Kita harus menjaga juga kita. Untuk menjaga badan itu berapa kali? La ilaha illallah. Kan kadang dijaga ya. La ilaha illallah ada. Itu banyak orang yang mengamalkan kan ya. Itu la ilaha illallah 3 kali, sunnahnya 3 kali. Kalau mau baca itu untuk menjaga badan kita. Itu dijauhkan dari bara bahaya. Dan juga la ilaha illallah itu dijauhkan dari apa? Ketergangguan keimanan kita. Karena la ilaha kadang kita dalam pikiran kita ini terlintas Allah 2, Allah 3. Saya pernah terjadi was-was, suruh bilang Allah 2, Allah 2. Itu tepis. Kita harus tepis. Bagaimana caranya? Berbanyak la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau bisa juga ketika berzikir ini la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah buang ke hati kita yang di kiri. Karena di kiri tempatnya setan. Ini di sini. Hati kan di pokok ketika la ilaha illallah buang, meniadakan Tuhan yang lain, illallah kecuali Allah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini ingin membuang gangguan setan yang mengganggu di hati kita. Keimanan kita juga kadang. Itu 3 kali cukup. Ya, 3 kali cukup. Sebanyaknya ya lebih utama enggak apa-apa. Lebih banyak lebih utama. Walaupun 7 kali tapi tidak yakin, percuma. Lebih baik 3 saja. Tiap sholat. Seperti itu. Saya teman-teman di pondok sama almarhum Al-Maghfurullah Kiramsi, paling beliau itu suka kalau teman-teman dikir soal la ilaha illallah dianggap biasa, la ilaha illallah biasa gitu. Suka beliau. Kenapa? Ya itu tadi, keutamaan la ilaha illallah itu banyak. Sampai sama beliau dipraktikkan, la ilaha illallah. Kalau mau dikir la ilaha illallah, kita harus betul-betul khusyuk. Jangan ada pikiran yang lain jangan dimasukkan ketika zikir. Illallah ini banyak faedahnya katanya beliau. Enggak. Beliau itu suka kalau teman-teman la ilaha illallah cuma la ilaha illallah. Itu. Jadi harus betul-betul la ilaha illallah. Nah itu. Jangan sampai la ilaha illallah kurang anu. Jadi kalau lebih baik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu. Gitu ya. Jam 8 sih punya jam nih.
Nggak jelas. Pertama kayak anak nangis, kalau nangis itu orang tuanya langsung ngambil, Hah? tambah-tambah sholat. Kan mirip kayak tadi yang hadis. Oh iya. Kalau yang kedua tadi apa itu? Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa? Kemudian lambat datangnya. Bukan masalah lambat. Oh, ketinggalan ya. Ada yang nunggu, maka berdiri baru ikut, atau lebih baik langsung nyusul. Oh, iya. Pertanyaan pertama mengenai kita kan ketika sholat Jumat ke masjid bawa putra putrinya, nggak apa-apa, dibawa ke masjid nggak apa-apa, melatih anak kita biar nanti ketika dewasa akhirnya nanti seneng ke masjid. Iya nggak apa-apa itu, alhamdulillah dibawa, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpamanya nanti itu mengganggu ya nggak apa-apa, nggak usah, kita pegangan saja. Tapi kalau ini kayak seperti kaos kuning, nggak apa-apa bawa, melatih biar selalu ke masjid. Nah itu, alhamdulillah nanti ketika sudah dewasa akhirnya nanti nggak usah disuruh sudah ke masjid itu nanti, karena sudah dibawa terus. Terus bagaimana kalau sholat pas anak kecil tersebut kan banyak kadang ikut gendong kadang-kadang, terus kadang ada di depan. Nah, itu nggak apa-apa, diambil, ada aturannya juga. Nabi Muhammad Sayyidina Husain biasa, karena Sayyidina Husain itu paling dekat ke Rasulullah, dan Rasulullah itu paling senang dan paling dekat yaitu ke Sayyidina Husain. Tiap kali beliau itu sholat itu ikut. Sama beliau diambil. Ketika tahiyat diambil pelan-pelan. Nah itu ada aturan juga. Yang penting jangan sampai lebih dari tiga gerakan. Kalau semuanya nanti nggak nutupin, pas tiba-tiba ketika mau ngambilin, pas imam berdiri, kita biarkan dulu, tunggu yang ketika sudah tahiyat yang selanjutnya nanti. Nggak apa-apa. Yang penting kita perhatikan gerakannya. Yang penting ya, kalau lebih dari 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Itu. Kalau ada di depan kan bisa kita masih rukukan, sujud kan? Kalau ada di depan. Kalau ada di pinggir, nah. Kalau menggendong ketika tahiyat nggak apa-apa, ambil, taruh. Nah, gitu. Terus kadang kan kita nggak tahu anak kita apa dalam keadaan najis apa enggak. Nah, kalau memang itu dalam keadaan kalau sudah tahu kan jelas. Tapi nggak tahu, kita yakinkan saja itu suci. Kan anak kecil kan main-main ke mana-mana kadang kan. Tapi kalau kita jelasnya tidak najis, nggak usah, suci berarti. Kenapa? Nahnu nahkumu bidawahir, wallahu yahkumu bisarair. Kita menghukumi secara dohirnya saja, Allah itu secara yahkumu nahnu nahkumu bidawahir, wallahu bisarair. Yang masalah dalam-dalam itu Allah. Seperti halnya ini, kalau secara dohirnya ini suci, ya suci sudah, wis. Nggak usah, ini ada. Nggak usah, secara dohirnya saja, biar tidak terjadi was. Nah seperti itu. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Oh iya. Sholat jemaah Isya. Terus yang diikuti pada rakaat ketiga yang mengikuti. Apakah pahalanya sama dengan jemaah yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngikuti separuh. Barusan diterangkan, disebutkan dalam kitab At-Taqrirus Sadidah bahwasanya hadisnya inna sholatal jama'ati ta'dilu khamsan isirina min sholatil fardhi. Itu pahalanya 25. Nah itu dibanding sholat sejidah. Ada hadis yang menerangkan lagi 27 bisab'in wa isrin. Itu bisab'in wa isrin. Itu ada hadis di At-Taqrirus Sadidah, di hadis ini 25 derajat. Ada yang mengatakan hadis lain wa fi riwayatin bisab'in wa isrina 27. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Terus bagaimana kita sholat jemaah nututin 2 rakaat gimana? Apakah tetap mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan sholat keutamaan sholat jemaah, tapi lebih sempurna dari awal dan lebih sempurna orang yang nututin dari awal. Bahkan barang siapa orang sholat jemaah nututin dari takbiratul ihramnya imam selama kalau nggak salah ya Allah lupa itu kalau 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan itu nggak putus-putus, itu akan dibebaskan dari api neraka dan kemunafikan. Kalau di bulan luang 5 hari nututin Jumat, pas 5-nya enggak, ulang dari awal. Itu menututin sholat takbirnya imam. Jadi bandingannya tadi kalau nututin 2 rakaat, bandingannya dengan sapi kurus dengan sapi gemuk. Nah itu sama-sama mendapatkan, cuman lebih apa? Sama-sama mendapatkan 1, cuman lebih utama yang dari awal. Jadi sapi kurus dengan yang gemuk. Nah, lebih enak mana? Yang gemuk, banyak dagingnya, bisa dibagi ke orang kebagian semua. Yang gemuk nututin 20, yang tidak gemuk cuma 5 orang. Nah, ini. Jadi lebih baik kita kalau mau nututin, ketika sudah ada kita siap-siap biar nututin dari awal. Nah itu. Kalau pas cuman sibuk ya nggak apa-apa semampunya. Kalau bisa sebelum ketika azan kita dikumandangkan, kita sudah ke masjid. Biar nututin dari awal. Sholat jemaahnya juga, fadilahnya sholat jemaahnya juga nututin dari awal. Lebih sempurna juga. Bisa dipahami? Jadi saya akan uraikan dari awal. Tadi juga apakah sah jemaahnya kalau makmumnya itu tidak baligh? Nah, tetap karena suruh sihatil jemaah itu ada 6. Tidak ada harus baligh ada. Yang pertama, yang penting makmum tidak mendahului imam. Yang penting. Yang kedua, makmum harus berniat bermakmum kepada imam. Kalau tidak niat, tidak sah. Jemaahnya, bukan sholatnya, jemaahnya. Itu. Kemudian ayya'lamal makmum intiqalal imam. Makmum harus tahu apa? Gerak-geriknya dan juga pindah-pindahnya imam. Maksudnya apa? Imam kalau dalam keadaan ruku, kita harus tahu. Makanya dan juga harus pintu ini terbuka. Kalau tidak terbuka, tertutup, pas nggak tahu gerak-geriknya, tidak nyambung akhirnya. Kemudian apa? Allah yukhalifal makmum al-imam fi sunnati fahisatin. Dan juga Allah yakuna hunaka ha'ilun yamna'u usulal. Ayo tadi kata saya, tidak boleh ada penghalang yang bisa nyampe yamna'u usulal makmum. Makmum tidak bisa nyampe ke imam. Makanya harus terbuka. Atau ada di atas sekiranya ada lubang. Pokok tidak ada penghalang sama sekali. Tidak tertutup. Itu juga. Dan juga yaitu Itu kan tidak ada masalah balik, tidak ada makmumnya.
Kemudian yang masalah barusan, masalah anak kecil, kita ada aturan juga. Yang penting kita itu tidak melewati atau lebih dari 3 gerakan. Kita taruh dulu nggak apa-apa. Begitu juga yang masalah HP sama juga. Lebih baik jangan dibawa HP-nya, taruh saja dulu. Bisa dipahami ya? Itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kajian ini menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya kita pernah melakukan majelis kajian kitab, dan semoga kita diberikan kesehatan lahir batin dan juga kita diberikan lancar rezekinya, barokah, dijauhkan dari bara bahaya. Dan masjid ini semoga mulai dari awal ila yaumil kiamat semoga full dari jemaah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih wa ala ma nawaina bi asraril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.